Semangat pagi anak-anakku yang baik. Kembali salam bertemu pada kesempatan ini dalam belajar daring kita. Semoga kita masih tetap semangat ya anak. Walaupun kita masih daring, belum bisa bertatap muka, kita harus tetap semangat. Karena bagaimanapun kurikulum kita tetap berjalan, kegiatan kita tetap harus dilanjut. Nah, kalau minggu lalu kita sudah masuk pada manfaat pajak, maka pada kesempatan ini kita melanjutkannya, yaitu ke lembaga pajak. Lembaga pajak daerah dan pemerintahan pusat diatur dalam undang-undang, yang termasuk lembaga pusat di daerah itu adalah Samsat di Polres, Polda, Mabes. Lembaga pendapatan daerah, lembaga pajak bumi dan tanah dan bangunan. Jadi tergantung kepada daerahnya. Itulah lembaga pajak di daerah dan pemerintah pusat. Ajas pemungutan pajak, ajas dasar, ajas equality itu menekankan keseimbangan. Artinya jika mempunyai kemampuan ekonomi, maka pajaknya sama. Artinya begini, jika dia memang mempunyai kemampuan dari segi pendapatan, maka dia membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau mereka sama-sama memiliki kemampuan, maka tentunya pajak mereka akan sama. Itu artinya equality. Yang kedua, ajas certainty, itu adanya kepastian hukum. Kepastian hukum berarti ada dasar hukumnya untuk memungut pajak itu. Seperti siapa subjek pajaknya, apa objek pajaknya, berapa pajak yang harus dikutip. Jadi ada dulu peraturannya. Yang ketiga, ajas convenience of payment, yaitu kenyamanan pembayaran, yaitu pada waktu yang tepat dalam membayar kewajiban pajak. Artinya pada ketentuan pajak tadi ditentukan kapan pembayaran pajak mulai dan terakhir, sehingga para pembayar pajak merasa nyaman dalam pembayaran pajak dalam waktu yang tepat. Yang keempat, ajas ekonomi, yaitu menekankan pada prinsip ekonomi. Kita tahu kalau prinsip ekonomi itu berarti efektif dan efisien alias hemat, di mana biaya yang dikeluarkan tidak lebih besar dari pajak yang dipungut. Mami ambil contoh aja, misalnya di Dolok Masiul Kota, ada pajak yang mau harus dipungut sekitar 25.000. Pergi ke sana dengan naik mobil. Nah, harus diperhitungkan uang minyak mobil, PP, mungkin ada lagi serapan di jalan dan sebagainya. Kalau biaya yang dikeluarkan lebih dari 25.000, maka lebih bagus pemungutan pajak itu dibatalkan daripada lebih besar biayanya daripada hasil pemungutan pajak tadi. Itu maksudnya di sini ya, ajas ekonomi. Nah, di sini ada tarif pajak. Tarif pajak progresif pribadi. Progresif artinya makin naik penghasilannya, persen pajaknya juga makin naik. Ini untuk pribadi. Sampai lebih kecil dari 25 juta, pajaknya tarifnya 5%. 25 juta sampai 50 juta, tarifnya 10%. 50 juta sampai 100 juta, tarifnya 15%. 100 juta sampai 200 juta, tarifnya 25%. Di atas 200 juta tarifnya 30%. Untuk contohnya ini nanti pertemuan lain kali kita buat cara menghitungnya ya. Ini untuk pribadi, ini untuk badan usaha atau badan usaha tetap. Penghasilan kurang dari 50 juta tarifnya 10%, 50 juta sampai 100 juta tarifnya 15%. Di atas 100 juta tarifnya 30%. Untuk perhitungan ini juga contohnya nanti kita buat pada pertemuan berikut. Jenis-jenis pajak.
Berdasarkan pihak yang menanggung pajak, pajak terbagi atas dua. Direct tax atau pajak langsung, berarti pajak yang dipungut secara langsung dari wajib pajak atau WAPA. Artinya orang yang melakukannya dia sendiri yang membayar pajaknya. Misalnya PPH, pajak penghasilan. Seperti Mami menerima gaji dari yayasan. Yang melakukan, yang mendapat penghasilan itu adalah saya. Maka saya lah yang langsung membayar pajak itu kepada negara. PBB, pajak bumi dan bangunan. Saya memiliki tanah, sebidang tanah, di atasnya ada rumah. Tentu saya harus bayar pajak tanah saya dan rumah saya. Karena saya pemiliknya, maka saya yang harus membayar. Langsung membayar. Itu maksudnya. Yang kedua, indirect tax atau pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang lain yang membayarnya. PPN, pajak penjualan. Contoh, toko kain dipajak sana, atau tukang salon, atau toko bangunan, atau toko elektronik. Pajak penjualannya seharusnya dibebankan kepada yang punya jualan. Tetapi dalam hal ini yang punya jualan membebankan kepada si pembeli. Makanya seandainya harga barang itu, sebenarnya harga barang itu bisa dijual 25.000, tapi itu dijual menjadi 27.000 misalnya. 2.000-nya tadi itulah yang mau disimpannya untuk membayar pajaknya suatu saat. Jadi kepada setiap pembeli dikenakan pajak tadi, walaupun dia pemilik tokonya. Demikian dengan PPNBM, pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan barang mewah, serta cukai. Kemudian berdasarkan lembaga pemungut pajak, pajak dibagi atas dua. Pajak negara, berarti yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat, misalnya PPH atau PPNBM. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah, baik oleh daerah tingkat 1 maupun pemerintah daerah tingkat 2. Misalnya pajak potong hewan, pajak radio, pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor, itu dikutip di daerah dan akan masuk menjadi pendapatan daerah. Itu dia. Kemudian sistem pemungutan pajak di Indonesia, ada yang pertama Official Assessment System. Itu pemungutan pajak yang berfokus kepada si pemungut. Karena itu kemungkinan besar akan terjadi tawar-menawar pajak. Si pemungut, misalnya saya si pemungut pajak, si X orang yang mau saya kenakan pajak. Kalau sistem official assessment itu akan terjadi tawar-menawar antara saya dengan orang yang mau membayar pajak tadi. Jadi artinya boleh jadi pajaknya turun atau naik karena ada tawar-menawar antara si pemberi dan si penerima pajak. Itulah sistem official. Yang kedua, sistem semi self-assessment system dan withholding system. Ada dua ini ya. Semi self-assessment ini ditentukan oleh kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak bersepakat berapalah pajaknya kalau begini keadaan tanah saya. Berapalah pajaknya kalau sekian penghasilan saya. Jadi kedua belah pihak, si pemberi pajak dan si penerima pajak itu kompromi. Itu maksudnya. Sedangkan withholding, pemungutan pajak berada pada pihak ketiga. Yang artinya awalnya pajak ditunjuk pihak ketiga yang walau pada akhirnya ditentukan oleh penerima pajak atau yang disebut dengan fiskus. Begini maksudnya, berapa pajak yang harus saya bayar, itu ada pihak ketiga yang menentukan, misalnya pihak perpajakan. Namun, walaupun ditentukan pihak perpajakan, saya bisa komplain, nggak segitu pajak saya. Bisa seperti itu. Artinya hanya patokan awal itu berasal dari perpajakan, tapi yang mau saya bayar sebagai wajib pajak saya, itu tergantung kepada situasi dan kondisi. Itu artinya withholding. Yang ketiga, full self-assessment system, yaitu si wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang akan dibayar. Karena itu dibutuhkan kejujuran,
tanggung jawab, dan disiplin. Ngerti maksudnya anakku ini? Kita sendiri menghitung pajak kita sendiri yang membayarnya. Tetapi dengan catatan, dalam proses penghitungan pajak tadi, itu harus kita lakukan secara jujur. Ya, mungkin agak susah, tapi inilah yang diharapkan dari sistem ini. Supaya lambat laun, suatu saat sistem perpajakan tadi tidak lagi perlu melibatkan orang ketiga, tapi cukup si wajib pajak langsung melakukan pembayaran. Itu dia ya. Objek dan cara pengenaan pajak. Objek dan cara pengenaan pajak. Objek berarti yang dikenakan pajak. Caranya ya berarti sistemnya. Yang pertama ada sel-sel nyata, yaitu pemungutan pajak dilihat dari penghasilan pada akhir tahun. Berarti dilihat penghasilannya pada akhir tahun. Berarti kumulatif dari awal bulan sampai akhir bulan, akhir tahun dikumpulkan. Dari sanalah berangkat menentukan berapa pajak penghasilannya. Yang kedua, sel-sel anggapan, yaitu pemungutan pajak pada awal tahun. Berarti sepertinya ini dibayar di muka begitu. Kalau sel-sel nyata tadi dihitung dulu bulan Januari sampai Desember, kemudian dilakukanlah pembayaran pajak penghasilan tadi. Tapi kalau sel-sel anggapan tidak. Dibayar di muka seperti DP begitu. Kan kira-kira udah bisa dibayangkan berapa penghasilannya selama setahun, tapi dibayar pada awal, itu anggapan. Yang ketiga, sel-sel sampuran. Itu pemungutan berlaku pada awal tahun pajak, walaupun pada akhir tahun terjadi penghitungan kembali. Dibayar di muka, dibayar pada awal tahun, tapi setelah akhir tahun akan dilakukan penghitungan kembali. Apakah pajak yang dibayar pada awal tahun tadi cukup atau lebih atau kurang? Jadi akan dilakukan penghitungan ulang kembali. Kalau ternyata itu kurang, maka akan dilakukan pembayaran kembali. Itu artinya campuran. Berarti campuran yang pertama dengan kedua. Oke, yang berikut tantangan pemungutan pajak. Apa kira-kira tantangan pemungutan pajak ini? Seperti yang kita rasakan di Indonesia ini. Yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Nah inilah yang paling karakter yang paling susah, mencari kesadaran masyarakat. Karena dengan sadar itu sangat susah ditemukan. Kalau kita lihat banyak orang-orang kaya yang punya harta banyak, tapi untuk membayar pajaknya malas. Pernah tetangga saya begitu, dia beli sepeda motor, mulai sepeda motor itu dibeli sampai tahun keempat, dia mengaku bahwa dia nggak pernah bayar pajak. Terus saya bilang, aduh berani kali kamu sebagai bangsa Indonesia, sudah 4 tahun sepeda motormu tapi nggak pernah bayar pajak. Gimana kalau seandainya sekali ketahuan kepada pihak pemerintah kamu sudah 4 tahun tidak membayar pajak ini, bagaimana nanti kamu siap menanggung resikonya? Saya bilang demikian. Maka apa katanya? Mana mungkin katanya. Tapi itulah kenyataannya kan. Itu jadi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Yang kedua, belum memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak, karena enggan berurusan dengan pajak. Dari mana kita dapat NPWP ini? Silakan laporan aku ke kantor pajak. Siapa aja yang berhak memperoleh ini? Orang-orang yang sudah memiliki penghasilan. Itu dia. Yang ketiga, tidak memahami tentang pajak. Ya mungkin saja dikiranya apa itu pajak? Ya pajak setahu saya ya tempat berjualan di pajak sana lah. Dia tidak tahu bahwa pajak itu adalah salah satu pengisi kas negara terbesar. Yang dia tahu pajak itu adalah tempat mertiga-tiga, tempat jualan begitu. Yang keempat, tidak sepahamnya
si pembayar pajak dengan si penerima pajak. Nah ini lagi tidak ada saling mengerti antara si pembayar pajak dengan si penerima pajak, sehingga tetaplah menjadi kecolongan. Ada pajak itu yang tidak dibayar karena kesalahpahaman kedua belah pihak. Oke, anakku. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh disampaikan nanti di WA group, boleh juga disampaikan di Google Suite-mu, tapi lebih terbuka silakan sampaikan di WA grupnya. Oke, sebagai penutup, tugas pada pertemuan kita ini, yang pertama, tuliskan pengertian pajak dan ciri-cirinya. Yang kedua, tuliskan 4 jenis tarif pajak. Yang keempat, jelaskan berdasarkan pihak yang menanggung pajak dan lembaga yang memungut. Berarti ini jenis pajaknya maksudnya. Jelaskan jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung pajak dan lembaga yang memungut. Itu ya. Oke, anakku, diikuti videonya, terus dicatat materinya, tugas yang 3 soal ini juga dikerjakan, terus diubah ke PDF. Setelah diubah ke PDF, materi dengan tugas tadi, kemudian langsung dikirimkan ke Google Sheet CR barumu. Jangan langsung dikirim ke WA. Ke WA itu kalau sudah selesai mami koreksi dari CR, baru ke WA. Oke, anakku. Tetap di rumah. Ingat selalu protokol kesehatan supaya